Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patmi Imayati Solihah dengan NIM C1G021134 akan mempresentasikan tugas kelembagaan yang berjudul Proses Munculnya Kelembagaan, Organisasi Sosial, dan Kepemimpinan beserta contohnya di desa. Desa merupakan unit sosial dan administratif terkecil yang memainkan peran penting dalam struktur masyarakat Indonesia. Kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan merupakan 3 pilar utama yang menopang kehidupan sosial di desa. Proses masuknya ketiga elemen ini dalam kehidupan desa tidak hanya mempengaruhi tata kelola desa, tetapi juga menentukan arah perkembangan dan dinamika sosialnya. Kelembagaan di desa mencakup berbagai bentuk struktur formal yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Kelembagaan ini bisa berbentuk pemerintahan desa, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi seperti koperasi. Di sini saya akan membahas beberapa poin, di antaranya yaitu 1. Proses munculnya lembaga, 2. Proses munculnya kelembagaan, 3. Proses munculnya organisasi sosial, 4. Proses munculnya pimpinan dan kepemimpinan, 5. Contoh dari kelembagaan, 6. Contoh dari organisasi sosial, dan yang terakhir 7. Contoh dari kepemimpinan. 1. Proses munculnya lembaga. Lembaga merupakan struktur sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur, mengorganisir, dan memfasilitasi berbagai aktivitas dan hubungan sosial. Lembaga di desa berperan penting dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Lembaga muncul sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur dan mengorganisir berbagai aspek kehidupan bersama. Proses ini dimulai dari adanya masalah atau kebutuhan bersama yang membutuhkan solusi terstruktur. Misalnya, masyarakat mungkin memerlukan cara untuk mendistribusikan sumber daya seperti air atau makanan, sehingga mereka mulai membentuk aturan dan peran tertentu untuk mengelola hal tersebut. 2. Proses munculnya kelembagaan. Kelembagaan merujuk pada struktur dan mekanisme yang mendasari organisasi atau sistem sosial tertentu dalam masyarakat. Ini mencakup aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku individu serta kelompok dalam konteks tertentu. Secara keseluruhan, kelembagaan berperan penting dalam membentuk perilaku individu dan kelompok, memfasilitasi kerjasama, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan stabilitas serta keteraturan dalam masyarakat. Proses munculnya kelembagaan di desa biasanya muncul sebagai respon terhadap kebutuhan kolektif masyarakat. Ini bisa berawal dari inisiatif warga desa untuk mengatasi masalah bersama, seperti irigasi, keamanan, atau pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan tersebut seringkali bersifat informal pada awalnya, dan kemudian berkembang menjadi lebih terstruktur seiring berjalannya waktu. 3. Proses munculnya organisasi sosial. Organisasi sosial di desa adalah kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya warganya. Organisasi ini berfungsi untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antar warga, memecahkan berbagai masalah sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Proses munculnya organisasi sosial mulai muncul dari kebutuhan untuk mempererat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini bisa dimulai dari kelompok kecil yang memiliki minat atau tujuan yang sama, dan seiring berjalannya waktu berkembang menjadi organisasi yang lebih formal. Selanjutnya, proses munculnya pimpinan dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan kemampuan seorang individu untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing kelompok atau organisasi menuju pencapaian visi atau misi bersama. Seorang pimpinan efektif tidak hanya memiliki keterampilan manajemen yang baik, akan tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal, komunikasi yang kuat, dan integritas yang tinggi. Kepemimpinan juga mencakup pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Proses munculnya kepemimpinan di desa yaitu dari pengakuan masyarakat terhadap seorang yang dianggap mampu memimpin dan mewakili kepentingan mereka. Pemimpin desa biasanya dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis atau melalui penunjukan adat berdasarkan kriteria tertentu seperti ketokohan, pengalaman, dan integritas yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh-contoh kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan yang ada di desa. Satu contoh-contoh kelembagaan yang ada di desa yaitu koperasi desa, pos layanan terpadu atau posyandu, dan pemerintah desa. Koperasi desa. Koperasi desa ini merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh anggota koperasi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Koperasi di desa berfungsi untuk menyediakan berbagai layanan ekonomi untuk masyarakat seperti simpan pinjam. Selanjutnya, pos layanan terpadu atau posyandu. Posyandu merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat desa dengan dukungan dari lembaga kesehatan. Adanya posyandu di desa bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu dan anak. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan di posyandu yaitu pelayanan imunisasi, pemeriksaan kesehatan untuk anak dan lansia. Selanjutnya ada pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan terdepan yang berfungsi sebagai pengelola urusan masyarakat di desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, di mana kepala desa bertugas untuk memimpin desa, mengambil keputusan, dan menjalankan pemerintahan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. 2. Contoh-contoh organisasi sosial yang ada di desa. Di antaranya yaitu kelompok tani, Karang Taruna, dan PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kelompok tani. Kelompok tani dibentuk oleh petani di desa untuk saling berbagi pengetahuan, teknik bertani, dan informasi pasar sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian di desa. Mereka juga bisa bergabung untuk membeli alat atau bahan secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya, Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi pemuda desa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas pemuda. Kegiatan yang sering dilakukan oleh pemuda desa yaitu melaksanakan kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu pembangunan fasilitas desa, penyelenggaraan acara, kegiatan olahraga, dan seni budaya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa, dan mengurangi pengangguran dengan memberikan pelatihan keterampilan. Selanjutnya, PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK merupakan salah satu organisasi di desa yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK yaitu mereka mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit dan memasak, mengadakan posyandu untuk kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya yang terakhir, contoh-contoh kepemimpinan yang ada di desa. Di desa, kepemimpinan berperan penting dalam mengelola sumber daya, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya yaitu kepala desa. Kepala desa bertanggung jawab dalam administrasi dan manajemen desa, pembangunan infrastruktur desa, dan sebagai fasilitas musyawarah desa. Dalam administrasi dan manajemen desa, kepala desa bertugas untuk mengelola anggaran desa untuk pembangunan jalan dan memastikan semua pengeluaran dicatat dengan transparan. Dalam pembangunan infrastruktur, kepala desa melakukan pembangunan jembatan untuk memudahkan akses antar dusun di desa. Dalam fasilitas musyawarah desa, kepala desa dapat mengadakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa. Kesimpulan dari proses munculnya kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan di desa yaitu pembentukan lembaga di desa merupakan proses yang berakar dari kebutuhan masyarakat akan struktur yang dapat mengatur dan memfasilitasi berbagai aspek kehidupan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, partisipasi masyarakat, pembentukan struktur, pengakuan formal, dan pelaksanaan serta evaluasi.
Lembaga-lembaga yang terbentuk seperti Lembaga Koperasi Desa, Posyandu, Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, Lembaga Ekonomi, serta Lembaga Keamanan Desa memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat desa. Sekian dan terima kasih. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang proses munculnya kelembagaan, organisasi sosial, dan kepemimpinan beserta contohnya yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.